Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisha Febriandi dengan NIM 202310886 dari Prodi Pendidikan IPA akan mempresentasikan proposal rencana bisnis, yaitu rencana bisnis nugget tahu. Nama perusahaan yaitu PT Jajanan Risya, bidang usaha produk makanan, jenis produk nugget tahu, riwayat usaha. PT Jajanan Risya dibentuk oleh saya sendiri untuk berwirausaha sebagai wujud implementasi dari mata kuliah pengantar kewirausahaan Universitas Negeri Padang. Alamat perusahaan yaitu Jalan Prof. M. Nasrun, nomor 58, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lemposi, Tigonagori, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan kode pos 26219, dengan nomor telepon 082284609673. Alamat email yaitu febrianditarisya@gmail.com. Latar belakang rencana usaha. Alasan saya mengambil bisnis ini karena banyaknya masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah tempat tinggal saya, yang mengalami kolesterol. Penyakit ini sangat berbahaya, sehingga masyarakat beralih mencari makanan yang rendah kolesterol, salah satunya yaitu tahu. Tahu memiliki banyak manfaat seperti menghambat penuaan dini, mencegah kanker, dan mengandung protein nabati. Karena hal ini, saya memiliki keinginan untuk membantu masyarakat agar bisa mengkonsumsi makanan yang rendah kolesterol dengan olahan tahu. Sebagian besar masyarakat belum menemukan cara pengolahan tahu menjadi lebih menarik. Biasanya mereka hanya membuat tahu dengan cara digoreng, sehingga menimbulkan rasa bosan dan tidak menarik. Untuk itu, saya menciptakan kreasi baru dengan mengolah tahu menjadi nugget dengan bermacam bentuk dan pastinya sehat dan mudah dikonsumsi. Tahu ini dapat dikonsumsi sebagai cemilan, bahkan bisa dijadikan sebagai bingkisan untuk merayakan hari istimewa. Prospek usaha ke depannya. Bisnis makanan memang tidak ada habisnya, bahkan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik dan unik. Makanan biasa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual yang tinggi. Tahu sangat populer dan sangat digemari oleh setiap lapisan masyarakat. Tahu oleh masyarakat Indonesia sering dikonsumsi dalam sehari-hari. Makanan yang merakyat ini bisa dibuat aneka jenis makanan dan cemilan. Jadi, industri tahu hingga saat ini masih terbuka lebar dan bisa dikatakan sebagai usaha yang menjanjikan karena mengingat tahu sering dikonsumsi oleh masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau. Keunggulan usaha. Sebagai cemilan yang sehat dengan harga yang terjangkau, menjadikan nugget tahu diterima oleh semua kalangan, khususnya usaha nugget tahu kami yang menggunakan bahan baku pilihan dengan kualitas terjamin dan menggunakan bumbu racikan sendiri dengan berbahan sayuran yang segar serta berbagai macam inovasi bentuk seperti bentuk bulat, persegi, bintang, dan bisa dibentuk sesuai dengan pesanan konsumen. Tantangan yang dihadapi serta cara mengatasinya. Tantangan dalam berbisnis kuliner khususnya olahan tahu yaitu banyaknya jumlah saingan, mengingat tahu sangat populer di masyarakat, serta diperlukan kreativitas dan improvisasi supaya tidak ditinggal oleh pelanggan. Saya memiliki cara untuk mengatasinya, yaitu dengan inovasi yang lebih banyak, menciptakan variasi rasa dalam nugget tahu, serta menambah hiasan-hiasan yang akan membuat produk saya berbeda dari yang lainnya, sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik. Visi yaitu menjadikan nugget tahu sebagai usaha terkenal dengan berbagai rasa dan bentuk yang bervariasi untuk memuaskan para konsumen. Misi yaitu 1. Mengutamakan kualitas dalam pelayanan. 2. Berorientasi kepada kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. 4. Mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis untuk memperluas usaha. 5. Menambah wawasan tentang cara berwirausaha tentang olahan tahu. Struktur organisasi badan usaha. Pimpinan usaha yaitu Tarisha Febriandi, Bendahara Amelia Andani, bidang produksi adalah Anselma Putri dan Diniah Putri, bidang pemasaran yaitu Naufal Muzaki dan Alvin Rahmat. Dana usaha
usaha. Yang pertama yaitu rencana jangka pendek. Usaha bisnis nugget tahu yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua yaitu rencana usaha jangka panjang. Setelah kami berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami, agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. Yaitu pembahasan deskripsi produk. Produk nugget tahu ini berbeda dari olahan tahu lainnya. Saya mempunyai ide dan inovasi tersendiri dalam menciptakan menu nugget tahu seperti varian bentuk dan rasa dan inovasi lainnya. Dengan memiliki berbagai inovasi tersebut, maka masyarakat dapat memilih bentuk dari nugget tahu yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan masing-masing. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, sianida, zat beracun, dan lain-lainnya, sehingga baik dikonsumsi oleh konsumen dalam bentuk dan semua kesehatan. Keunggulan produk nugget tahu ini yaitu yang pertama, hidangan lezat dan bergizi. Yang kedua, harga relatif terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dalam berbagai umur, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang ketiga yaitu disajikan dengan berbagai macam bentuk dan rasa. Selanjutnya yaitu proses produksi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu wadah besar dan kecil, pisau, talenan, wajan, spatula, loyang, dan langseng. Sedangkan bahan baku pembuatan nugget tahu adalah tahu putih, bawang bombay, bawang putih, daun bawang, wortel, telur, lada, garam, kaldu ayam, tepung terigu, dan tepung panir. Adapun langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama yaitu cincang bawang putih dan bawang bombay, lalu tumis dengan menggunakan minyak yang sedikit sampai mengeluarkan bau harum. Yang kedua yaitu haluskan tahu putih bersama daun bawang yang telah diiris halus, bawang bombay dan bawang putih yang sudah ditumis, wortel yang diiris halus, serta bumbu-bumbu lainnya. Yang ketiga yaitu tambahkan kocokan telur ke dalam adonan. Yang keempat yaitu haluskan, jangan sampai terlalu lembut supaya ada tekstur. Yang kelima yaitu masukkan adonan ke dalam loyang. Keenam, kukus kurang lebih selama 30 menit. Yang ketujuh, setelah dingin, potong-potong adonan. Yang kedelapan, celupkan potongan ke dalam tepung terigu, kemudian kocokkan telur. Yang kesembilan, gulingkan di atas tepung panir, lakukan sampai adonan habis. Kesepuluh, yaitu masukkan ke dalam kemasan dan letakkan di dalam freezer. Pasar. Sasaran dari penjualan nugget tahu ini adalah dari segala usia, baik itu dari kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Untuk itu saya memulai promosi dari daerah sekitar tempat tinggal saya, kemudian menyebar ke seluruh kelurahan di kota saya. Secara pasar kami bertuju pada kalangan siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar kampus. Selain itu juga melakukan promosi di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan toko online lainnya. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau S, keunggulan produk yaitu sehat dan ekonomis, keterampilan dan keahlian dalam mengolah tahu, serta bahan baku mudah didapat. Yang kedua adalah weakness, yaitu belum memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang ini, kurangnya sumber daya manusia dalam proses pembuatan tahu. Ketiga yaitu opportunities, yaitu banyaknya konsumen yang menggemari berbagai macam variasi nugget tahu. Dan strategi pemasaran yang mudah yaitu dilakukan di sekitar tempat tinggal dan lingkungan kampus. Yang keempat yaitu threats, yaitu keacuhan konsumen serta ada sebagian masyarakat yang tidak tertarik kepada makanan yang dibuat secara sederhana, sehingga lebih memilih makanan yang modern dan cepat saji. Dan harga bahan baku yang juga kurang stabil. Strategi badan usaha kami yaitu yang pertama, menggunakan menu andalan serta pemasak bahan baku yang menggunakan kualitas tinggi. Yang kedua yaitu mencari sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, target dan promosi yang memanfaatkan teknologi seperti media sosial. Yang keempat, mengurus izin usaha. Yang kelima, pelayanan kepada konsumen dengan menerapkan 5S.
Promosi dan pemasaran. Promosi yang akan dilakukan pada awalnya yaitu dari mulut ke mulut di daerah tempat tinggal, kemudian dilanjutkan dengan media sosial. Pemasarannya yaitu yang pertama, perkenalan bisnis. Produk yang kami tawarkan merupakan makanan yang lezat, bergizi dan harga yang terjangkau, dengan bentuk dan rasa yang bermacam-macam. Produk ini bernama nugget tahu. Yang kedua yaitu membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Yang ketiga, memiliki produk nugget tahu berbahan baku seperti tahu dan sayuran. Oleh karena itu, nugget tahu berniat bekerja sama pada mereka yang menyediakan produk bahan baku tersebut. Yang ketiga, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Kelima, yaitu media pemasaran. Kami akan mempromosikan produk kami melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan face-to-face. Analisis keuangan yang pertama yaitu biaya tetap. Investasi. Analisis keuangan yang pertama yaitu biaya tetap, yaitu investasi alat. Yang pertama loyang dengan jumlah 2 unit, harga satuan Rp6.600, biaya pembeliannya Rp13.200. Yang kedua yaitu sarung tangan plastik dengan jumlah 3 pasang, harga satuan Rp5.000, biaya pembelian Rp15.000. Yaitu plastik mika dengan jumlah 20, harga satuan Rp250, biaya pembeliannya adalah Rp5.000. Kemudian subtotalnya yaitu Rp33.200. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel ini mencakup biaya bahan baku. Yang pertama yaitu tahu putih, jumlahnya adalah 2 buah dengan total biaya Rp2.000. Bawang putih, jumlah yang digunakan adalah 6 siung, total biaya Rp1.000. Bawang bombay, jumlah yang digunakan 1 siung, total biaya Rp1.000. Wortel, jumlah yang digunakan adalah 2 buah dengan total biaya Rp1.000. Lada, total jumlah yang digunakan yaitu 2 bungkus, sedangkan total biayanya adalah Rp1.000. Kemudian ada kaldu ayam 1 bungkus dengan total biaya Rp500. Kemudian ada telur dengan jumlah yang digunakan 6 butir, total biayanya adalah Rp9.000. Tepung terigu 1/4 kg dengan total biayanya adalah Rp2.000. Tepung panir 1/4 kg dengan total biayanya adalah Rp5.000. Goreng dengan 1/4 kg total biayanya adalah Rp3.000. Kemudian total dari seluruh biaya variabel adalah Rp26.500. Rekapitulasi rencana anggaran. Biaya tetap yaitu Rp33.200, biaya variabel yaitu Rp26.500. Harga per unit, biaya tetap yang dibutuhkan dalam 1 kali produksi adalah Rp33.200 dibagi 8 adalah Rp4.150. Total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi adalah Rp4.150 ditambah Rp26.500, totalnya adalah Rp30.650. Harga per unit yaitu total biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per bulan. Jadi Rp30.650 dibagi 60 totalnya adalah Rp510. Harga jual per buahnya yaitu Rp2.000. Modal awalnya adalah Rp59.700. Sedangkan analisis titik impas atau BEP-nya adalah Rp26.500 dibagi 2.000. Jadi adalah BEP-nya yaitu 13 buah. Analisis keuntungan. Pendapatan yaitu 60 dikali 2.000, jadi total pendapatan adalah Rp120.000. Sedangkan keuntungannya yaitu Rp120.000 dikurang Rp26.500, jadi total keuntungannya adalah Rp93.500. 3 yaitu penutup. Nugget tahu merupakan jenis makanan yang populer dengan berbagai variasi yang membuat produk ini menjadi daya tarik konsumen. Produk kami bertujuan untuk membantu masyarakat untuk selalu mengkonsumsi makanan yang dengan sehat tetapi dengan cara yang modern.
Menurut kami usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Kami sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Baiklah, hanya sekian presentasi yang ingin saya sampaikan tentang proposal rencana usaha Nugget Tahu. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.